kami tahu tidak mengenai kegiatan yang di sini itu semangat itu apa namanya tujuannya atau dampaknya ya untuk masyarakat seperti apa? Ya, oke. Ini pengalaman pertama saya menghadiri perlon unggahan di Pekuncen, Jatilawan, Banyumas, mengikuti kegiatan adat dari masyarakat Panokeling. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Masyarakat masih berusaha untuk melestarikan adat istiadat, tradisi, kebudayaan setempat yang sudah berusia ratusan tahun. Alhamdulillah dalam hal silaturahmi ini merupakan keberkahan yang luar biasa, dan 1 tahun ini saya sudah menjadi bagian dari keluarga besar Panokeling. Saya sudah putra wayah Panokeling, ya, sudah diberi nama oleh sesepuh di sini, oleh para pedogol, para Kiai Juru Kunci juga diberi nama Kiai Chandra Reksa. Jadi bukan lagi bertamu tapi semacam pulang ke rumah sendiri. Merupakan awal dari pengalaman untuk semoga bisa mengikuti berbagai rangkaian, karena yang saya dengar ada sekitar 40-an perlon setiap tahunnya. Tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tapi yang lebih penting daripada itu adalah gotong royong, kerjasama, putra wayah, anak cucu dari berbagai daerah pulang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari daerah-daerah yang lain. Bukan hanya sekedar untuk bertemu dengan sesama saudara, tapi untuk menyatukan hati, menyatukan gerakan bersama untuk mempertahankan kebudayaan di tengah modernitas yang semakin mempersulit ruang gerak mereka, mempersulit ruang gerak kami. Jadi menurut saya ini semangat yang perlu tidak hanya dilestarikan oleh anak putu, oleh putra wayah Panokeling, tapi perlu didukung oleh semua elemen masyarakat, perlu didukung oleh pemerintah. Saya dengar Kementerian Kebudayaan juga sudah ke sini. Saya juga sebagai bagian dari Keraton Surakarta Hadiningrat juga merasa senang karena kami punya hubungan kebatinan yang baik dengan Panokeling. Panokeling ini kan masyarakat yang sangat tua, sehingga kita tidak bisa melewatkan kehadiran Panokeling di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Pesan yang bisa disampaikan atau diamplifikasi ya, dengan kegiatan adat yang melakukan ya, yang mungkin bisa diaplikasikan di kondisi masyarakat saat ini. Ya, Nusantara itu identitas kita. Jadi walaupun kita sudah menjadi masyarakat global, masyarakat dunia, jangan sampai kehilangan akar tradisi kita sendiri. Jangan sampai tercerabut dari identitas kita sebagai bangsa, sehingga saya berharap tidak hanya di Panokeling, masyarakat tadanya juga mulai menghidupkan kembali barangkali adat istiadat yang sudah ditinggalkan, yang sudah mati suri, sehingga kita sebagai bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang besar, tidak hanya meniru atau mengikuti kemajuan zaman, tapi juga bertahan dengan apa yang sudah diajarkan dan ditinggalkan oleh para leluhur. Leluhur itu disebut leluhur karena luhur, karena budi pekerti yang baik. Nah, kita boleh bergaul dengan masyarakat dunia belahan manapun, tapi jangan sampai kita menjadi orang lain. Kita harus tetap menjadi diri kita sendiri, bangga sebagai bangsa kita sendiri, dan justru menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa kita punya keanekaragaman yang hidup terus-menerus dan menjadi warna tersendiri di tengah masyarakat dunia. Ya. Kalau adat istiadat ini kan banyak sekali ya, yang mirip-mirip dengan Panokeling. Ya. Jadi duplikasi yang bisa diterapkan kepada masyarakat, gotong royongnya atau spiritualnya, ya. Ya. Ini apakah sudah ada upaya dari pihak keraton atau pihak pemangku budaya ya, agar nilai itu bisa diserap secara mudah oleh orang-orang awam yang tidak tahu tentang Iya. Artinya yang dibutuhkan juga oleh masyarakat adat adalah kemampuan untuk mempublikasikan diri, kemampuan untuk mengemasnya bukan hanya sebagai kegiatan budaya, pariwisata juga perlu dimajukan, ya. Perlu keterangan-keterangan yang baik, yang mudah dimengerti oleh masyarakat di luar masyarakat itu sendiri, sehingga pengertiannya bisa diterima secara utuh, tidak hanya sepenggal, tidak hanya sepotong-sepotong saja, sehingga maknanya bisa kita tafsirkan secara lebih mendalam dari awal sampai akhir. Saya berharap tidak ada kesalahpahaman, tidak ada salah pengertian, bahwa barangkali sebagian masyarakat masih memberi stigma yang kurang baik kepada masyarakat Panokeling. Sama kok, kita berketuhanan yang Maha Esa juga, nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam adab ada, persatuan Indonesia ada, musyawarahnya juga sangat baik di sini, dan keadilan sosialnya berjalan dengan baik. Artinya masing-masing tetap menjaga pakem, masing-masing masih tetap menjaga keaslian,
kekhasan, keistimewaan, namun juga membuka ruang diskusi antar pihak sehingga kita bisa saling mengerti. Perbedaan di Nusantara kan merupakan kekayaan ya, justru menjadi Bhinneka itu menjadi sesuatu yang harus, yang kita pertahankan, namun kita menyatu, manunggal sebagai satu keikaan yang menjadikan kita bangsa yang kuat. Ya. Jadi bisa diaplikasikan dimanapun nilai-nilainya, antara lain adalah kemanunggalan atau keberserahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ketersambungan, keterhubungan kita dengan leluhur, kemudian komunikasi yang baik dengan alam semesta, pohon-pohon dirawat, sungai dibersihkan, dirawat, dijaga, tanah dihormati, diluhurkan, dan yang lebih penting dan tidak kalah penting dari semua itu adalah hubungan antar sesama manusia. Saya lihat di sini masyarakatnya mempertahankan kejujuran, kemudian berusaha untuk saling menghormati. Di sini terlalu banyak kiai karena semuanya kiai, ya kan? Artinya tidak langsung memanggil nama seperti masyarakat modern saat ini, tapi memberi pergelaran gitu, memberi penghormatan yang baik. Yang laki-laki disebut kiai, yang perempuan disebutnya itu kan penghormatan yang luar biasa. Bahkan barangkali lahir, hidup, besar bersama, tapi masih pakai bahasa Jawa yang baik, masih menghormati dengan sebutan-sebutan yang terhormat. Saya pikir ini perlu ditularkan dimanapun ketika masyarakat dunia semakin meninggalkan itu. Pesan khusus untuk pelestarian budaya untuk 3 komponen masyarakat, pemerintah maupun pemangku adat. Ya. 3 pesan khusus terakhir nih. Ya, pemerintah sudah mulai memahami lebih baik lagi tentang pentingnya tradisi, adat istiadat dan kebudayaan, sehingga ada Kementerian Kebudayaan. Saya pikir perlu ada upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan atas apa yang menjadi kekayaan kita ini. Cagar-cagar budaya perlu kemudian ditafsirkan ulang, didefinisikan, diperingkatkan berdasarkan sejumlah nilai, dan kemudian masyarakat pun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat itu memang bisa bekerja sama dengan semua pihak, tapi jangan bergantung. Ya, perlu kemandirian yang baik. Didukung atau tidak didukung harus mulai mendukung diri sendiri. Ya. Jadi saya pikir ketika itu menjadi komunikasi yang baik, maka akan menjadi sinergi, akan menjadi kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Jadi poinnya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi. Betul. Saling mengerti. Tarian Ya. bisa sinkron dan juga bisa kolaborasi. Betul. Ya. Terima kasih Gus Malik. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.